Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin pengampu, perkenalkan nama saya Fatul Zahra, CPNS dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Jambi dengan jabatan sebagai Rescuer. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Angkatan 7 di kelompok 1 tahun 2020. Selama mengikuti pelatihan hari ini, saya mendapatkan banyak wawasan baru yang membuka cara pandang saya tentang peran dan fungsi ASN sebagai pelayanan publik. Materi tentang manajemen ASN yang memperkenalkan secara lebih dalam mengenai bagaimana sistem kepegawaian diatur, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengembangan, pengadaan, pengembangan karir, hingga evaluasi. Sebagai CPNS di Basarnas, saya menyadari bahwa manajemen ASN bukan hanya soal administrasi atau aturan, melainkan juga menyangkut bagaimana kami sebagai abdi negara bisa dikelola dengan baik, bisa diarahkan dengan visi misi yang jelas, dan diberdayakan secara optimal untuk melayani masyarakat, khususnya dalam penanganan SAR. Selain itu, saya juga sangat tertarik dengan materi Smart ASN. ASN masa kini harus mampu menjawab tantangan zaman, termasuk era digital, perubahan teknologi, dan ekspektasi masyarakat yang makin tinggi. Dalam paparan Smart ASN, dijelaskan bahwa ASN ideal harus memiliki 8 karakteristik utama, yaitu integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, dan penggunaan IT, serta kemampuan bahasa asing di keramahan dalam pelayanan dan jiwa kewirausahaan. Hari ini, kami dan kelompok berdiskusi mengenai 4 isu. Yang pertama, kebocoran data KTP sebagai ancaman digitalisasi pemerintah. Ulasannya, karena kebocoran data KTP menunjukkan lemahnya sistem keamanan data digital pemerintah. Ini bukan hanya soal teknis, tapi juga soal tata kelola data, integritas, aparatur, dan kesiapan instansi dalam menghadapi ancaman siber. Pemaknaannya terhadap Smart ASN, yaitu Smart ASN harus melek teknologi, memahami risiko digital, dan mampu menjaga kerahasiaan data publik. ASN dituntut untuk tidak gagap teknologi dan harus proaktif dalam literasi keamanan digital. Pemaknaannya terhadap manajemen ASN yaitu harus memastikan setiap ASN mendapatkan pelatihan terkait keamanan data dan tanggung jawab digital. Pengelolaan ASN harus memasukkan aspek kompetensi digital dan akuntabilitas dalam evaluasi kinerja. Yang kedua, yaitu situs palsu peduli lindungi disusupi konten judi. Ini dibawakan oleh kelompok 2. Ulasannya yaitu penyalahgunaan situs publik menunjukkan betapa pentingnya pengawasan terhadap sistem layanan digital pemerintah dan juga kepercayaan masyarakat bisa runtuh jika situs resmi rentan dimanipulasi. Pemaknaannya terhadap Smart ASN yaitu harus tanggap terhadap ancaman digital, bisa membedakan situs resmi ataupun palsu, serta membangun edukasi masyarakat, dan ini menjadi bagian dari tanggung jawab ASN untuk menjaga kredibilitas layanan publik. Pemaknaannya terhadap manajemen ASN yaitu harus menekankan ketanggapan terhadap ancaman digital, termasuk pembaruan SOP keamanan digital dan peningkatan kemampuan teknik ASN. Yang ketiga, yaitu dibawakan oleh tim 3, adalah judulnya Dugaan Kebocoran Data Paspor 34 Juta WNI. Ulasannya adalah kasus besar yang melibatkan instansi negara dan menyangkut data sensitif. Jika benar, ini mencerminkan bahwa lemahnya pengendalian internal dan koordinasi antar lembaga. Pemaknaannya terhadap Smart ASN yaitu harus memiliki kesadaran tinggi terhadap perlindungan data pribadi. Tidak semua informasi bisa dibagikan dengan bebas, dan ASN itu harus tahu batas-batasannya dalam mengakses dan menyimpan data. Kalau pemaknaan terhadap manajemen ASN yaitu harus memperkuat standar operasional atau standar operasional prosedur dalam pengelolaan data publik serta memperketat sistem kontrol internal. ASN perlu dilatih agar tidak menjadi titik lemah keamanan siber. Tim 4
yaitu membawakan isu yang berjudul ASN terlibat judi online di SD Trenggalek. Ini menarik nih, karena mencerminkan pelanggaran etik, integritas, dan disiplin ASN. Selain merusak citra ASN, hal ini juga membahayakan lingkungan kerja, terutama di sektor pendidikan. Pemaknaannya terhadap Smart ASN yaitu memiliki nilai integritas, nasionalisme, dan profesionalisme. Terlibat dalam judi online ini sangat bertentangan dengan karakter tersebut. ASN harus menjadi contoh baik bagi masyarakat. Pemaknaan terhadap manajemen ASN yaitu harus menindak tegas pelanggaran seperti ini dan memperkuat pembinaan karakter ASN. Sistem penilaian kinerja harus mengikut sertakan aspek moral dan perilaku. Dalam perannya sebagai abdi negara, ASN diharapkan menjadi teladan moral dan profesional, baik dalam lingkungan kerja maupun kehidupan pribadi. Aktivitas judi online yang dilakukan di luar jam kerja, meskipun bersifat pribadi dan dilakukan secara diam-diam, tetap menjadi perhatian serius karena dapat berdampak pada integritas dan citra ASN sebagai pelayan publik. Meskipun aktivitas tersebut belum secara langsung memengaruhi performa kerja, judi online merupakan kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan norma hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini bisa menimbulkan risiko seperti kecanduan, penyalahgunaan kewenangan, dan potensi konflik kepentingan, yang secara tidak langsung dapat merusak kepercayaan publik terhadap ASN dan instansi tersebut. Dalam konteks kode etik ASN, perilaku yang dapat merusak reputasi dan instansi, bahkan jika dilakukan di luar jam kerja, tetap dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang memerlukan tindakan disipliner. Ini karena ASN bukan hanya individu biasa, melainkan representasi negara dan pantauan masyarakat yang diharapkan menjaga perilaku yang konsisten dengan nilai-nilai berakhlak. Secara keseluruhan, menjaga integritas dan citra ASN adalah hal yang sangat penting demi mempertaruhkan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dan negara. Oleh karena itu, aktivitas judi online meskipun dilakukan secara pribadi dan belum terlihat berpengaruh pada kinerja, tetap harus dipandang serius sebagai pelanggar kode etik yang berpotensi merugikan banyak pihak. Pembelajaran hari ini memberikan pemahaman mendalam bahwa menjadi ASN bukan sekedar profesi, tetapi adalah pengabdian, terutama sebagai Square di Basarnas. Saya merasa terpanggil untuk menjadi ASN yang tidak hanya sigap dan tangguh di lapangan, tetapi juga cerdas, adaptif, dan profesional dalam bekerja sama dalam melayani masyarakat. Sekian learning journal saya untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wafiknam Jagat Samagrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.